Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian Sholatul Mukmin atau ensiklopedi Sholat jilid yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke dalam halaman 1346 di buku berbahasa Arab, dan halaman Indonesianya berapa? 585. Al-Amrul Rabi', perkara yang keempat yang berkaitan dengan ziarah kubur, bahwa az-ziyaratu li ahli quburi anwa'. Berziarah ke kubur itu ada macam-macamnya. Silakan untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak. Poin keempat, macam-macam ziarah kubur. Menziarahi ahli kubur memiliki bermacam-macam bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Ziarah yang berdasarkan syariat. Ya. Ziarah yang pertama adalah ziarah syar'iyyah. Ziarah syar'iyyah. Saya lupa saya ngomong di kajian ini atau yang jilid ke-2 atau yang 1 ya, bahwa kalau mau menerjemahkan suatu istilah dari bahasa Arab ke Indonesia, maka usahakan sifatnya, kalau memang masih mengadopsi bahasa Arabnya, maka sertakan juga kaidah bahasa Arabnya. Seperti ziarah. Ziarah ini kan isim muannats, berarti sifatnya syar'iyyah. Jadi ziarah syar'iyyah. Muamalah bukan muamalah syar'i, tetapi apa? Muamalah syar'iyyah. Kalau memang masih ingin menggunakan dan mengadopsi bahasa Arabnya, maka sifatnya juga harus diadopsi, gitu. Ziarah yang pertama ziarah syar'iyyah. Apa yang dikerjakan di dalamnya? Silakan. Maksudnya adalah sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, mendoakan mereka, dan memohonkan rahmat atas mereka karena amalan-amalan mereka telah terputus. 2. Mengingat kematian dan akhirat dapat melembutkan hati dan tetesan air mata. 3. Menghidupkan sunnah Nabi SAW karena beliau melakukan ziarah kubur dan memerintahkan untuk melakukannya. Ya. Ziarah kubur yang pertama adalah ziarah syar'iyyah. Artinya ziarah kubur sesuai dengan syariat. Apa yang dilakukan saat berziarah kubur yang syar'iyyah ini? Pertama, menyampaikan salam. Nanti akan ada bab tentang bagaimana cara mengucapkan salamnya. Kemudian mendoakan mereka. Bedakan mendoakan dengan berdoa kepada. Yang diinginkan di dalam ziarah syar'iyyah adalah mendoakan yang dikubur. Adapun berdoa kepada yang dikubur, maka ini khawatirnya jatuh ke dalam syirik. Juga tarahum, yaitu memintakan kepada Allah agar mereka dirahmati. Kemudian bisa juga di dalamnya kita mengingatkan diri kita sendiri akan kematian, mengingatkan akan akhirat. Karena biasanya orang kalau pulang dari kubur, bila ziarah kuburnya itu syar'iyyah, maka mereka akan lebih semangat dalam beribadah karena mereka semakin ingat kepada kematian dan akhirat. Tetapi berbeda dengan perbuatan sebagian orang di zaman sekarang, ketika mereka berziarah kubur, yang mereka lakukan diantaranya selfie di nisan, selfie dengan kuburnya, yang semua itu tidak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah diniatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW karena Nabi memerintahkannya. Ini yang dikerjakan saat ziarah syar'iyyah. Ada ziarah yang kedua dan yang ketiga, yaitu bid'iyah dan syirkiyah. Silakan. B. Ziarah yang merupakan perbuatan bid'ah dan kemusyrikan. Ziarah seperti ini ada 3 macam, yaitu 1.
orang yang meminta kepada orang yang telah meninggal agar hajatnya terpenuhi. Mereka ini termasuk golongan para penyembah berhala dan mereka keluar dari agama Islam. 2. Orang yang meminta kepada Allah dengan perantaraan orang yang telah meninggal, seperti orang yang berkata, "Aku bertawasul kepadamu dengan perantaraan nabimu atau dengan hak Syekh Fulan." Perbuatan ini termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam Islam, namun ia tidak sampai ke tingkat syirik besar. Perbuatan ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam sebagaimana yang pertama. Ketiga, orang yang beranggapan bahwa berdoa di sisi kubur itu mustajab atau hal itu lebih utama daripada berdoa di dalam masjid. Perbuatan ini termasuk kemungkaran berdasarkan ijma'. Ya. Ziarah kubur yang kedua dan ketiga adalah ziarah yang bid'iyah alias bid'ah dan syirkiyah. Artinya ziarah ini mengandung unsur kemusyrikan. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, ziarah lalu kemudian berdoa kepada yang dikubur. Maka ini masuk ke dalam perbuatan syirik. Karena kita harus berdoa hanya kepada Allah semata. Kalau ada orang berkata kepada kubur, "Wahai fulan, wahai wali anu, wahai guru anu, saya sudah lama ini kesulitan ekonomi, tolong bantulah kami." Ini doa kepada yang dikubur. Maka ini bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Tingkatan yang kedua, dia berkata, "Oh, saya tidak berdoa kepada yang dikubur, saya berdoa tetap kepada Allah, tetapi yang dikubur ini sebagai perantaranya." Sebagaimana kalau kita datang kepada presiden dan kita langsung nyosor masuk ke ruang presiden, tidak akan dikasih, diusir nanti. Tapi supaya bisa ketemu sama presiden, kita butuh ajudannya. Jadi kita lobby, ketemu dengan ajudan, "Tolong Pak, saya mau ketemu dengan Pak Presiden." Lalu nanti ditemani. Itu namanya ya, bertawassul namanya. Menjadikan adanya sesuatu sebagai perantara sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Kata mereka, karena kita ini banyak dosa, jadi kalau kita minta langsung sama Allah itu nggak bakal dikasih. Allah itu hanya ngasih kepada yang soleh aja. Sedangkan kita karena banyak dosa, jadi kita ini minta kepada yang dikubur sebagai perantara kita sampai kepada Allah. Tapi kita mintanya hanya kepada Allah. Maka yang seperti ini, kata penulis, wa hadza minal bid'ah al-muhdatsah fil Islam. Ini termasuk di antara perkara bid'ah yang diada-adakan di dalam Islam. Karena di dalam Islam kalau mau berdoa, berdoa langsung kepada Allah, Allah Maha mendengar. Jangan Anda kiaskan antara Allah dengan presiden. Presiden itu tak maha mendengar. Presiden itu tidak selalu tahu apa yang orang-orang inginkan kecuali kalau disampaikan kepadanya langsung. Adapun Allah, setiap orang berbicara kepada Allah, Allah Maha mendengar. Maka kalau kita mengada-ngadakan kuburan sebagai perantara supaya sampai kepada Allah, ini ngada-ngada namanya. Kata penulis, wa hadza minal bid'ah al-muhdatsah. Ini perkara baru yang diada-adakan di dalam Islam. Meskipun orang yang melakukannya la yasghir ila syirkil akbar. Orang yang melakukannya tidak juga sampai kepada tahap syirik akbar. Ya, yukhriju 'anil Islam. Perbuatan seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang tetap muslim, hanya saja dia mengada-ngada di dalam agama. Bisa dibedakan ya. Kalau yang pertama itu keluar dari Islam. Karena apa? Berbuat syirik. Sedangkan perbuatan bid'ah dengan menjadikan kubur sebagai perantara, meskipun yang diinginkan adalah Allah, maka ini adalah perbuatan bid'ah yang pelakunya tetap muslim. Karena bid'ah itu juga ada tingkatan-tingkatan, teman-teman. Ada bid'ah yang mukaffirah, yang menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran, dan ada bid'ah yang ghairu mukaffirah, yang tidak menjadikan pelakunya melakukan kekufuran atau kufur dari Islam. Yang ketiga adalah orang itu ke kuburan lalu berdoa kepada Allah dengan keyakinan doa di kubur lebih utama daripada doa di masjid. Maka orang ini berbuat kemungkaran secara ijma'. Wa hadza minal munkarat bil ijma'. Ini perbuatan termasuk di antara kemungkaran menurut ijma' para ulama.
Karena kalau kita mau berdoa kepada Allah itu nggak mesti ke kuburan. Ya. Beda kalau kita mau doakan orang tua kemudian ada rasa kangen, ya, kita ke kuburnya bapak mama, yuk, ya, anak-anak yuk, bawa cucu-cucu misalnya, bawa anak-anak kita, saudara-saudara kita, kemudian kita datang ke kubur mereka, bersihkan kuburnya dari dedaunan, kemudian doakan orang tua, ya. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau ngapain ke kubur Pak? Anu mau berdoa. Kenapa harus ke kubur? Iya, kalau di kubur itu lebih mustajab. Maka ini kalau bahasa Balikpapan ngeramput, ya. Tidak ada dalilnya. Lanjut. Mengenai perihal disyariatkannya ziarah kubur, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, salah satu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu agar ketika berziarah kubur seseorang berdoa dan berbuat seperti yang dibaca ketika mensolati jenazah, yaitu doa, permohonan rahmat dan permohonan ampunan. Tetapi orang-orang musyrik menolak semua itu, melainkan mereka telah memohon kepada ahli kubur, menyekutukannya, bersumpah atas namanya, beberapa keperluan dan pertolongan kepada ahli kubur serta menghadap kepadanya. Maka semua ini bertentangan dengan petunjuk Nabi. Karena petunjuk beliau adalah tauhid dan berbuat baik kepada ahli kubur. Sedangkan petunjuk orang yang musyrik adalah kesyirikan serta berbuat keburukan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap ahli kubur. Dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu berdoa kepada ahli kubur, berdoa dengan perantaran ahli kubur, berdoa di sisi kubur, berdoa di sisi kubur dan memandang bahwa berdoa di sisi kubur itu lebih mustajab dan lebih utama daripada berdoa di masjid-masjid. Barang siapa yang merenungi petunjuk Rasulullah dan para sahabat beliau, maka akan jelas baginya perbedaan di antara kedua hal tersebut. Wabillahi taufik. Nomor 5, poin kelima. Boleh berziarah ke kubur orang-orang musyrik dalam rangka hanya mengambil pelajaran dan nasihat. Ya. Kata penulis, boleh untuk berziarah ke kuburan orang musyrik, tapi hanya untuk sekedar mengambil pelajaran dan hikmah, bukan untuk mendoakan yang dikubur. Karena orang-orang musyrik hukumnya haram untuk didoakan setelah mereka wafat. Yang boleh, bahkan termasuk yang dianjurkan adalah mendoakan mereka ketika mereka masih hidup, supaya mereka mendapatkan hidayah. Adapun setelah mereka wafat, maka mau didoakan apa? Mau didoakan hidayah, orangnya sudah wafat. Kira-kira doa apa itu? Oh, doa supaya masuk neraka kekal selama-lamanya. Anda doa juga pasti begitu. Kalau dibilang, oh ini didoakan supaya Allah ampuni, maka hukumnya haram. Terus? Berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wastadzantuhu an azura qabraha fa adina li. Aku pernah meminta izin kepada Robku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun dia tidak memberiku izin, dan aku meminta izin kepadanya untuk berziarah ke kuburnya, dan dia mengizinkanku. Dalam lafaz yang lain disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah ke kubur ibundanya, lalu beliau menangis dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun ikut menangis. Lalu beliau bersabda, Istadzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wastadzantuhu fi an azur qabraha fa udhina li fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul maut. Aku pernah meminta izin kepada Robku untuk memohonkan ampunan untuknya, namun dia tidak memberiku izin. Dan aku meminta izin kepadanya untuk berziarah ke kuburnya, dan dia mengizinkanku. Maka berziarahlah ke kubur, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Maka berdasarkan 2 riwayat yang kita baca, ketika Nabi SAW minta untuk diizinkan oleh Allah memintakan ampun buat ibunya, maka Allah tidak mengizinkannya. Sedangkan beliau minta izin hanya untuk berziarah kubur, maka Allah mengizinkannya. Ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa berziarah ke kuburan orang musyrik sekedar untuk berziarah, tidak untuk memintakan ampun, maka hukumnya boleh. Lanjut.
Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, mendoakan dan membacakan salawat kepada mereka. Ya. Adapun memintakan ampun bagi orang-orang yang sudah mati dalam keadaan syirik atau mati kafir, maka sudah jelas dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah melarang kepada Nabi SAW ketika Nabi ingin memintakan ampun untuk orang tuanya, Nabi ingin memintakan ampun untuk pamannya Abu Talib. Ya. Kemudian Allah melarang hal itu semua. Nah, yang diperbolehkan adalah memintakan hidayah ketika mereka masih hidup. Adapun memintakan ampunan agar mereka diampuni setelah mereka wafat, maka hukumnya tidak boleh. Jadi kalau perbuatan orang di zaman sekarang, kalau ada tokoh-tokoh terkenal yang notabene kafir, ya, seringkali orang-orang awam itu latah mendoakan begitu tanpa melihat agamanya. Suka mengucapkan ini, RIP itu. RIP itu apa? Rest in peace. Rest in peace. Semoga beristirahat dalam kedamaian. Orang mati kafir tidak akan damai hidupnya. Mati dalam keadaan kafir itu sengsara. Mulai masuknya sampai nanti datangnya hari kiamat. Peace yang mana? Nanti wafat, sebut nama enggak? Wafat pemain bola basket terkenal, RIP. Wafat pemain bola terkenal, RIP. Penyanyi barat terkenal, RIP. Penyanyi Indonesia Kristen, RIP. Penyanyi ini RIP. Aktor RIP. RIP terus. Ya. Meskipun alhamdulillah ketika waktu pandemi saya pernah bikin video ya tentang RIP ini, ketika ada penyanyi Indonesia wafat lalu kemudian ramai orang Indonesia bikin status RIP gitu ya. Saya bikin penjelasan. Untuk orang kafir mati dalam keadaan kafir, maka kita berdosa kalau kita mintakan ampun buat mereka. Ya. Dan saya senang kalau di komen-komen itu paling yang menentang itu cuma yang kelihatan liberal-liberal aja. Sedangkan yang awam-awam itu banyak komen, oh begitu ya, oh begitu ya. Ya. Lanjut. Karenanya seorang muslim tidak boleh mendoakan dan memohonkan ampunan bagi mereka. Dan jika berziarah ke kubur mereka, maka hal itu hanyalah dalam rangka untuk mengingatkan kepada kematian dan mengambil pelajaran. Lanjut yang ke-6. Poin ke-6. Tata cara mengucapkan salam kepada ahli kubur dari kalangan kaum muslimin. Ya. Berikut ini adalah kaifiyatus salami ala ahli kubur minal muslimin. Tata cara memberikan salam bagi para penghuni kubur dari kalangan orang muslim. Karena kalau dari kalangan orang kafir dan orang musyrik, maka jelas tidak mungkin diberi salam. Jadi kalau lewat kuburan, misalnya kuburan yang kita sudah jelas lihat ada salibnya, dan di belakangnya Mercedes itu, ya, maka itu jangan bilang assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Ya. Nggak boleh lewat situ, assalamualaikum para penghuni kubur. Ketika sudah jelas-jelas itu matinya, kelihatan salibnya, kelihatan nama-namanya. Ya. Lanjut. Tata cara mengucapkan salam kepada ahli kubur dari kalangan kaum muslimin adalah sebagai berikut. A. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Aisyah pada malam gilirannya menuju Baqi. Beliau pun berdiri lama di sana. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengabarkannya bahwa Allah telah memerintahkan beliau agar mendatangi ahli kubur di pemakaman Baqi untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Aisyah berkata, lalu aku bertanya, apa yang akan aku ucapkan kepada mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, katakanlah, Assalamu ala ahli diyar. Ikutin ya sama-sama. Assalamu ala ahli diyar ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna al-mustaqdimina minna wal mustakhirin
wal mustaghfirin wa inna insyaallah bihim lahiqun. Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kaum mukminin dan muslimin yang menghuni kubur ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului dan orang-orang yang akan menyusul di antara kami. Dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul mereka. Ya, ini lafaz salam yang pertama. Boleh ditandai dekat-dekat situ. Ketika Aisyah bertanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau saya juga berziarah ke kubur Baqi', apa yang saya ucapkan? Di sini ada pelajaran apa yang berkaitan dengan minggu lalu? Masih ingat? Iya, bolehnya wanita berziarah ke kubur. Meskipun kita sudah jelaskan minggu lalu, ziarah kubur bagi perempuan itu ada ikhtilaf ulama. Ada yang melarang mutlak. Ya, dan mereka mengatakan ini pertanyaan Aisyah ini dulu waktu masih diizinkan. Selanjutnya datang larangan khusus buat perempuan nggak boleh. Gitu. Ada juga yang mengatakan oh enggak, ini tetap berlaku. Kenapa demikian? Karena Aisyah yang dimaksud adalah ketika dia ziarah kubur dan dia bisa menahan kesedihan. Yang dilarang itu perempuan yang kalau ke kubur itu meronta-ronta, merengek-rengek, menjerit-jerit. Nah ini yang dilarang. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, Aisyah itu boleh karena sesekali aja. Yang dilarang itu kalau sering-sering. Jadi ada ikhtilaf ulama. Tapi berdasarkan pertanyaan Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya ke kubur, saya bicara apa? Saya ucapkan apa? Lalu Nabi justru ngasih tahu, ucapkanlah begini. Itu justru menunjukkan pergi ziarah kubur buat perempuan boleh, karena kalau tidak boleh pasti Nabi bilang kamu udah tanya, kamu jawab apa? Tidak perlu bertanya saya mengucapkan apa, karena perempuan tidak boleh ke kubur jika memang begitu. Dan saya sudah jelaskan, saya lebih cenderung pendapat wanita yang dimakruhkan itu adalah terlalu sering ke kubur. Adapun sesekali, maka ini selama dia bisa menahan kesedihan hati, maka insya Allah tidak mengapa. Lanjut. Dalam satu lafaz disebutkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika tiba malam giliranku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di akhir malam ke pemakaman Baqi'. Lalu beliau mengucapkan, sama-sama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daru qaumin mu'minin. Daru qaumin mu'minin. Wa atakum ma tu'adun. Wa atakum ma tu'adun. Ghadan mu'ajjalun. Ghadan mu'ajjalun. Wa inna insyaallah bikum. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lahiqun. Allahumma ighfir. Allahumma ighfir. Li ahli Baqi'. Li ahli Baqi'. Al-Gharqad. Al-Gharqad. Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kalian, wahai kaum mukminin yang menghuni kubur ini. Apa yang dijanjikan kepada kalian dan kepada kami akan dipenuhi esok. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah ahli kubur pemakaman Baqi' Al-Gharqad. Ya, kalau jamaah ke kubur Baqi' di dekat Nabawi, semoga yang belum pernah Allah mudahkan ke Madinah. Ya, nanti kalau nggak hafal, masuk ke Baqi', begitu masuk gerbang nanti ada papan-papan besar, itu baca di baris ketiga, nanti ini tulisannya. Kalau nggak hafal, tapi sebaiknya hafal. Lanjut. B. Disebutkan dalam hadis Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari para sahabat radhiyallahu anhum, jika mereka melakukan ziarah kubur, maka seseorang dari mereka mengucapkan, sama-sama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum lana faratun. Antum lana faratun. Wa nahnu lakum taba'. Wa nahnu lakum taba'. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah.
Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kalian, wahai kaum mukminin dan muslimin yang menghuni kubur ini. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Ya, ini kalau kita baca dan kita resapi betul-betul, niscaya ziarah kubur akan menjadi bermanfaat. Masalahnya adalah sepaket antara rata-rata kaum muslimin itu tidak paham dan tidak hafal doanya. Jadi karena tidak hafal doanya, tidak hafal juga maknanya. Masuk ke kubur jadi tidak terlalu bermanfaat. Ketawa-ketawa, foto-foto, bercanda-bercanda. Di situ ustadz lagi memberikan ujangan kepada yang hadir, dia sibuk sama teman. Ya kadang-kadang kalau kalau lagi nguburin orang itu kan sering ketemu dengan yang lama tak bertemu, gitu ya. Akhirnya di belakang di situ ada tausiah bermanfaat, di belakang kemana aja? Kamu, mantap kamu aja. Sibuk yang dibicarakan, pembicaraan reuni, gitu. Ya kita sering banget kalau ikut penguburan kaum muslimin bertemu dengan teman yang sudah lama tak bertemu, dipertemukan di kematian. Tapi tak bermakna juga berangkat menemani mayit ke kubur itu. Ketika kita sibuk hanya bicara dengan teman lama ini dengan pembicaraan-pembicaraan yang sebenarnya bisa nanti. Begitu. Lanjut. Catatan kaki 1235. Telah disebutkan dalam pembahasan mengenai perihal mensolati jenazah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri." Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Quran surah At-Taubah ayat 84. Dan telah disebutkan pula kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama paman beliau Abu Thalib, dan bahwa Allah telah melarang beliau dan melarang kaum muslimin memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Ya, ini yang dimaksud adalah kisah ketika Nabi SAW meminta kepada Abu Thalib menjelang wafat agar dia bersyahadat. Tapi di situ ada orang-orang yang menghasut Abu Thalib agar malu kalau bersyahadat. Mereka bilang, wahai Abu Thalib, kamu tidak malu sama agama nenek moyangmu? Kamu ikuti agamanya Muhammad. Terpengaruh dengan kalimat-kalimat mereka, maka Abu Thalib ini wafat dalam keadaan tidak juga bersyahadat. Karena Abu Thalib ini yang mengasuh Nabi sejak kecil, sepeninggal kakeknya, dan sering mendukung dakwanya, maka Nabi pun sedih. Ya, sedih ketika Abu Thalib itu wafat, lebih sedih lagi wafatnya dalam keadaan tidak mengucapkan syahadat. Nah, maka akhirnya dia mintakan ampun kepada Allah. Ya. Nabi berdoa kepada Allah agar Abu Thalib itu diampuni dosanya. Maka turun firman Allah, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas juga bagi orang-orang mukmin untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan musyrik, meskipun itu adalah karib kerabatnya sendiri. Setelah jelas sudah sampai kepada mereka pengetahuan bahwa orang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, tempatnya adalah neraka jahanam. Ini yang ditegur tuh Nabi. Bila Nabi saja dilarang, apalagi kita. Lanjut ke doa yang ketiga. Dan dalam lafaz lain disebutkan, Assalamu ala ahli diyar. semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada para penghuni kubur ini. Lanjut. C. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintasi kuburan di Madinah. Lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah ahli kubur sambil mengucapkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya ahlal kubur. ya ahlal kubur, Yaghfirullahu lana walakum. yaghfirullahu lana wa lakum, Antum salafuna antum salafna wa nahnu bil athar. wa nahnu bil athar. Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kalian, wahai ahli kubur. Semoga Allah memberikan ampunan bagi kami dan bagi kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul.
Apakah bagi orang yang berziarah harus menghadap ke arah wajah jenazah ketika mengucapkan salam kepadanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini? Ya. Wa hal yastaqbilu az-za'iru wajhal mayyit athna as-salam alaihi? Apakah harus menghadap ke arah kuburnya yang didoakan? Jadi misalnya kalau lewat kuburan itu harus noleh ke kubur. Assalamualaikum ahlad diyar gitu. Ataukah boleh sambil jalan? Misalnya lewat kalau kilo setengah juga masih naik-naik lagi ya. Yang mana yang BDS ya? Nah, lewat BDS. Itu kan pinggir jalan langsung kelihatan kuburnya. Cuma nanti kalau assalamualaikum, yang ada kita nanti masuk kubur juga. Ya kan? Assalamualaikum, di depan kita truk rupanya. Habislah nyawa. Gara-gara salam. Apakah harus begitu ataukah boleh sambil aja noleh sedikit aja gitu? Tapi wajah tetap memperhatikan jalanan. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, madhab atau pendapat para imam yaitu Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan imam lainnya adalah bahwa ketika seseorang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin berdoa untuk dirinya sendiri, maka dia menghadap ke kiblat. Namun para imam berselisih pendapat mengenai posisi ketika mengucapkan salam kepada Nabi. Ketiga imam yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat menghadap ke hujrah atau kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempat kubur beliau berada dan mengucapkan salam kepada beliau ke arah wajah beliau. Ya, karena kan kalau yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, kalau ngelihat ke kubur Nabi sekarang terutama dari posisi depan kan membelakangi kiblat. Kiblat di belakang kita. Kita hadap ke kamarnya Nabi. Nabi hadapnya kan ke sini. Di dalam kubur hadapnya kemana? Ke kiblat. Kita jadi berhadapan, bertatapan dengan Nabi. Tapi kalau kita datangnya dari samping atau dari belakang, wajah Nabi ke kiblat. Nah, sedangkan kalau kita datang dari arah laki-laki, kita hadap belakang, itu kita berhadapan dengan wajahnya Nabi. Sebagian para ulama ada yang mengatakan yastaqbilul hujrata wa yusallimu alaihi min tilqa'i wajh. Memberikan salam itu sambil menghadap ke arah kamarnya Nabi, memberikan salam ke arah wajahnya Nabi. Karena Nabi juga menghadap ke arah kiblat dan kita datang dari kiblat. Lanjut. Abu Hanifah berkata, tidak menghadap ke hujrah di waktu mengucapkan salam sebagaimana dia tidak menghadap ke hujrah sewaktu berdoa. Dalam madhab Abu Hanifah terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan membelakangi hujrah dan ada yang mengatakan dia menjadikan hujrah berada di sebelah kirinya. Ya. Wallahu a'lam. Saya pribadi lebih condong pendapat begini. Kalau salam kepada Nabi, sebisanya kemudian kita menghadap ke arah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu ya Rasulullah. Kita ngomong itu hadap ke wajahnya Nabi. Tapi kalau kita berdoa, maka tidak boleh menghadap ke Nabi. Kalau berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Maka balik, hadap ke kiblat. Hadap ke kiblat. Sebagian orang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus dia mulai menangis. Nah, kalau tidak diusir polisi, dia berdiri di situ, berhenti dulu, lalu kemudian berdoa, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi tangannya begini sudah tangan berdoa. Dia membelakangi kiblat. Nah, maka ini khawatirnya ini jatuh ke dalam kesalahan dalam berdoa, yaitu berdoa kepada yang selain Allah. Kepada siapa berdoanya jadinya? Jadinya kepada Nabi. Begitu. Ada catatan kaki? Coba dibaca. Catatan kaki 1240. Guru kami Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, mendoakan jenazah baik itu dengan menghadap ke kiblat atau menghadap ke kubur. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di sisi kubur setelah menguburkan jenazah, dan beliau bersabda, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah untuknya keteguhan karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Beliau tidak bersabda menghadaplah ke kiblat,
Jadi semuanya boleh dilakukan, baik menghadap kiblat, yaitu untuk berdoa, yaitu ketika berdoa, atau menghadap ke kubur. Dan para sahabat berdoa untuk jenazah sementara mereka berkumpul di sekitar kubur. Ya. Gini maksudnya, teman-teman. Waktu kita mendoakan mayit, sebenarnya kita menghadap kiblat atau menghadap mana? Ya. Ini logikanya bisa dilihat. Kiblat di belakang saya. Oke. Kepalanya mayit yang ini kan? Di kanan ya. Di kanannya antum, di kirinya saya. Terus wajahnya dia hadap mana? Hadap kiblat. Jadi dan posisi badannya miring kan? Itu tidak? Ini. Posisinya miring begini. Waktu dia dikubur, selalu saja, tidak mungkin tidak, pasti kaum muslimin mengelilingi dia. Iya atau tidak? Ada yang berdiri dekat kepalanya, hadap ke tengah kuburnya. Ada yang berdiri dekat kakinya, ada yang berdiri di punggungnya, ada yang berdiri di depan badannya. Nanti ketika kita mau mendoakan dia, kita hadap mana? Ini yang dimaksud. Apakah harus hadap kiblat ke belakang? Berarti semuanya hadap ke kiblat, ataukah bebas begitu? Kata Syekh bin Baz, yud'a lil mayyit sawa'an istaqbala al-qiblata aw istaqbala al-qabr. Didoakan mayit itu sama saja apakah yang berdoa itu menghadap kubur ataukah menghadap kiblat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau waqafa 'ala al-qabr ba'da dafn. Beliau berdiri di dekat kubur setelah penguburan. Kemudian beliau cuma bilang, mintakanlah ampun untuk saudara kalian karena sebentar lagi dia akan ditanya. Semoga dia mendapatkan kekokohan. Dan Nabi cuma mengatakan, silakan mintakan kepada Allah agar saudara kalian diampuni dan diberikan kekokohan. Nabi tidak bilang, ayo semuanya hadap kiblat. Nabi tidak bilang istaqbilu al-qiblata. Nabi tidak bilang begitu. Maka semuanya boleh, apakah menghadap ke kubur ataukah menghadap ke kiblat. Tapi kalau seandainya ada yang mengarahkan ke kiblat semua, dan ini jadi kebiasaan sebagian ustaz-ustaz kita, ketika mereka memberikan wejangan, ya, karena biasanya setelah dikubur, setelah ditancapkan nisannya, selesai penanamannya, lalu kemudian ustaz salah satunya ada yang memberikan wejangan. Setelah memberikan wejangan barang 5-10 menit, kemudian mereka berkata, jamaah yang dirahmati Allah, kubur ada di arah sebelah sana, atau ada di belakang saya, atau ada di belakang jamaah sebelah sana. Silakan semua menghadap ke arah kiblat dan doakan saudara kita. Nah, lanjut. Al-Alamah Ibnu Utsaimin berkata mengenai tempat berdiri bagi orang yang sedang berziarah kubur. Ia berdiri di sisi kepala jenazah dengan menghadap kepadanya. Di tempat lain, Ibnu Utsaimin berkata, ia mengucapkan salam kepada ahli kubur dengan menghadap ke arah mereka dan berdoa untuknya dalam keadaan berdiri. Demikianlah tanpa berpaling menghadap ke kiblat. Nah, lanjut. Jadi kalau disimpulkan, hadap manapun bisa, tidak mesti hadap ke arah kiblat. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual.
diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Kita selesaikan poin yang keempat. D. Apakah ahli kubur dapat mendengar ucapan salam orang yang menyampaikannya ketika berziarah kepada mereka? Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan Asy-Syinkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Mereka lebih mengedepankan pendapat bahwa orang-orang yang telah meninggal dapat mendengar salam orang yang berziarah kepada mereka, dan Allah mengembalikan roh-roh mereka agar mereka dapat menjawab salamnya. Ya. Kata penulis, hal yasma'u ahlul quburi salamu man yusallimu alaihim athna'a ziyaratihim. Apakah para penghuni kubur itu bisa mendengar salam dari orang-orang yang memberikan salam kepada mereka saat mereka berziarah kubur? Jawabannya di sini ada ikhtilaf ulama, dan di antara para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Al-Alama Asy-Syanqiti, mereka mengatakan annal amwata yasma'una salama az-za'iri lahum, bahwa orang-orang yang wafat mereka bisa mendengar salam yang diucapkan oleh orang-orang yang berziarah kepada kubur mereka, dan Allah mengembalikan ruh mereka sampai mereka menjawab salam yang disampaikan kepada mereka. Apa dalilnya nanti akan disebutkan. Silakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang sahih menurut para ulama adalah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena riwayat ini memiliki beberapa hadis yang menguatkan kesahihannya dari banyak jalur, dan yang paling masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar yang ia sahihkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu. Ya, berarti ada riwayat Ibnu Umar yang juga dikuatkan dengan berbagai jalur yang lain seperti jalur dari Ibnu Abbas yang dimarfu'kannya. Apa bunyinya? Ma min ahadin yamurru biqabri akhihi al-muslim kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi as-salam. Tidaklah seseorang melintasi kubur saudaranya yang muslim yang dahulu dikenalnya di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya agar ia menjawab salamnya. Kemudian ia menyebutkan beberapa athar yang jumlahnya sangat banyak dari para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Ya. Sudah jelas bahwa apakah roh itu atau penghuni kubur itu bisa mendengar salam yang disampaikan kepada mereka? Jawabannya ada ikhtilaf, dan di antara para ulama ada yang menguatkan bahwa mereka mendengar salam yang disampaikan kepada mereka, bahkan Allah mengembalikan rohnya untuk mereka bisa menjawab salam tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita ringkaskan apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Ziarah kubur itu ada 3 macam. Ada ziarah yang syar'iyah, ada yang bid'iyah, ada yang syirkiyah. Yang syar'iyah yaitu mendoakan, mengingat kematian, kemudian menghidupkan sunnah Nabi. Di antara yang syirik adalah yang berdoa kepada yang dikubur supaya dia yang mengabulkan. Adapun yang bid'ah adalah menjadikan yang dikubur ini hanya sebagai perantara meskipun tujuannya adalah Allah Ta'ala. Ya. Bedanya di mana yang bedanya dengan syirkiyah? Yang bid'iyah pelakunya tetap muslim, tapi berdosa dikarenakan mengada-ngada dalam agama. Sedangkan yang syirik, yang berdoa kepada yang dikubur agar yang dikubur ini yang mengabulkannya, maka ini menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, keluar dari Islam. Ada lagi orang yang pergi ke kuburan untuk berdoa dengan keyakinan lebih mustajab daripada misalnya lebih mustajab daripada masjid. Ya. Ketika ditanya, kamu berdoa kepada siapa? Dia bilang kepada Allah. Kamu jadikan kubur sebagai tempat tawasul? Ya, enggak. Saya beneran murni datang ke kubur buat berdoa kepada Allah.
maka kita katakan ini kemungkaran, dikarenakan mengada-ngada dalam agama juga. Kemudian bahwa ke kubur orang musyrik itu boleh bila hanya sekedar untuk mengambil pelajaran, tapi tidak untuk mendoakan. Adapun mendoakan mereka agar diampuni, maka ini telah datang larangannya kepada Nabi SAW ketika beliau akan memintakan ampun kepada Allah untuk ibunya, untuk pamannya. Bagaimana cara memberikan salam? Jawabannya, ucapkan satu dari beberapa riwayat yang mungkin kita bisa hafal, seperti doa assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kalau ada kesempatan untuk ke Baqi di dekat Nabawi, maka ada doa yang ditambahkan, Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Kemudian masalah yang lain adalah apakah penghuni kubur itu mendengarkan salam yang sudah disampaikan kepada mereka. Tadi sudah diulang 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.